penjelasan itu ada. Saya akan masukkan sini. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari pagi kita sudah banyak ceramah ya, diskusi, kemudian khotbah, dan saya berharap mulai sekarang ini masuk ke pembekalan, masuk ke dalam materi yang nanti akan membuat program kerja dan program aksi how to down to earth. Dari setelah tadi sudah terbang, sekarang how to down to earth. Jadi dari Pak Aris tadi sudah dibekali dan Pak Jaya juga sudah menyampaikan beberapa poin-poin ya, kutipan termasuk pertanyaannya tadi tajam-tajam, dan juga ditambahkan tadi Mas Puguh sudah menyampaikan beberapa penjelasan dan juga persepsi dari inspirasi mahasiswa ya tadi ya intinya. Nah, sehingga sekarang untuk kita semua, what we can do for you, what we can do for our FKA ESQ, what we can contribute to our nation, and what we can implement in our economic program and industry untuk menghantarkan Indonesia Emas 2045. Siap Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Saya tidak, karena waktunya sudah tinggal 15 menit sebenarnya. Sudah jam makan siang. Saya tidak tahu ini, tadi kalau dengar Pak Aris itu kan kelemahan orang kita memang disiplin gitu ya. Kadang-kadang cekol sana, sekol sini, serobot sana, serobot sini gitu ya. Tidak sesuai dengan perencanaannya. Dan memang kelemahan seperti yang disampaikan Pak Adi Supandi juga, apa makna visioner itu? Itu adalah membuat planning, gitu kan ya. Membuat planning lebih jelas jangka pendek, jangka panjang, sehingga kalau planning sudah matang, 80% sudah sukses. Gitu ya. Setuju nggak ini? Setuju. Kalau planning sudah matang, nah, oleh ditambah lagi dengan Pak Aris tadi, apa yang disampaikan Pak Ari semalam, keyakinan bahwa Indonesia Emas itu nanti pusatnya, epicentrumnya ada di Pulau Kalimantan dengan dibangunnya IKN. Nah itu keyakinan itu kalau kita planning dengan baik, dengan jelas, dan juga kita dukung semua, insya Allah akan terwujud. Ya. Karena tanggal 17 Agustus 2024 Pak Jokowi mau merayakan HUT RI yang ke-78 di sana, di ibu kota negara Nusantara. Baik, ini sehingga saya pada siang ini dalam waktu pendek ini saya akan menyampaikan program ini ya. Ini sebenarnya ini sama dengan yang lalu, saya sama saja ya dengan di Indonesia Barat dan Jawa, tapi saya lebih pendekkan. Karena selain waktu juga, dan kita juga melihat tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Pak Haris. Jadi apa yang disebut Pak Haris tadi itu sebenarnya sudah action plan ya, sudah planning kita, sudah bagi-bagi tugas. Ini Bunda Isa, ini Bunda Lea, ini Pak Made, ini Coach Desi, ini Pak Jaya, ini Koril, ini termasuk sudah muncul semua kan ya disampaikan Pak Haris. Tinggal nanti kita buat perencanaannya. Tinggal kita buat rencana aksi di masing-masing korwil. Nah hari ini hadir 5 korwil, 5 ya tadi catatan saya. Satu dari korwil Kaltim, Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Bali. Ada semua kan Pak ya, masih ya? Semua ada Pak ya? Oke, siap berarti. Nah, tinggal korwil yang lain, Kaltara dan NTB mungkin menyusul nanti ya. Nanti kita bikin tambahannya. Nah, oleh karena itu, melihat daripada program tadi, bahwa Desa Emas itu sudah dicanangkan sejak lama. Dan kebetulan Pak Aris Mukti sama-sama saya juga bikin dulu waktu itu di Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Dan Pak Aris sudah malah meeting di mana-mana dengan saya, termasuk dengan Ken sendiri, dan membuat programnya, dan ternyata sudah action di mana-mana sampai 2000 sudah mengirim tenaga kerja ke Korea. Padahal saya juga punya lowongan tenaga kerja di Jepang. Di Jepang dulu 350.000, sekarang diisi oleh 40.000 dari Vietnam.
tapi nanti mau dipulangkan. 6.000 dari Indonesia. Masuk peluangnya masih besar sekali di Jepang dan juga termasuk di Korea, termasuk di Jerman. Kemarin saya juga termasuk di Inggris gitu ya, dalam level-level tertentu. Itu masih banyak dibutuhkan. Nah, tadi desa emas itu sudah disebut demikian, kemudian ditambahkan lagi, kalau kita lihat nanti ada namanya industri emas. Nah, industri emas inilah yang kita harapkan nanti berwujud di sini. Kita bersatu mewujudkan Indonesia Emas, membangun kemandirian ekonomi rakyat, industri berdikari, dan rakyat sejahtera ya, bersama ISU dan budaya, inovasi, dan teknologi. Jadi berbasis ISU inilah yang tentunya seperti Pak Hari sampaikan kemarin, 165, 99 Asmaul Husna, kemudian berakhlak, dan juga Pancasila. Termasuk ada PBNU juga ya kemarin. Saya juga baru tahu tuh ada PBNU gitu ya. Pancasila, B-nya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan U-nya adalah Undang-Undang Dasar 45. Wah itu harus ditambahkan Muhammadiyah satu lagi. PBNU dan Muhammadiyah itu lengkap. Muhammadiyah. Nah, ini kita harapkan nanti bisa menjadi sebuah spirit, sebuah kegiatan, sebuah motivasi, dan sebuah rencana aksi yang bisa kita nanti jalankan dalam membangun ekonomi dan industri berdikari dan rakyat sejahtera 2030. Karena tantangan kita sekarang ini memang kita masih middle income trap lah ya. Kita rakyat kita masih kecil dibandingkan negara-negara lain, masih 3.900 US dollar per kapita. Sementara negara lain sudah melesat 35.000 US dollar per kapita, Korea kemarin. Kemudian Thailand aja sudah 8.000, kemudian Malaysia 11.000. Kita masih saja namanya tari pocok-pocok, maju mundur kiri kanan, melegang pocok-pocok. Dan juga kita masih selain itu masih punya kegiatan yang tidak PDCA-nya itu tidak lengkap, hanya plendu, tidak ada check, tidak ada action, sehingga akhirnya ya begitu maju mundur. Nah, oleh karena itu siang ini tadi kita sudah akan membahas di sini overall. Kemudian harapannya setelah istirahat saya akan menjabarkan nanti per cluster juga lah ya, secara overall. Saya percaya tadi Pak Aris juga sudah bicara Amara. Program Amara itu juga termasuk program cluster kita. Jadi bagaimana di Jepang itu ada agro, kemudian maritim, kemudian itu diintegrasikan dengan adanya hub logistik dan atau food estate ya. Kalau saya sebut food estate tadi. Jadi hasil-hasil agro diolah, kemudian hasil-hasil maritim, perikanan laut diolah, angin disalurkan melalui supply chain yang terintegrasi. Nah itu tadi udah, sehingga nanti siang saya berharap kita bisa diskusi langsung masing-masing ya, masing-masing korwil nanti didampingi oleh postnya dan juga oleh para koordinator dari pusat ya. Nanti ada postnya kita udah bagi sebenarnya. Nanti sementara ini untuk ada Coach Dewi Ojar ya, Coach Winan, Coach Ani, ya ada semua di sini ya. Ya. Jadi ada Bu Dewi, ada Coach Numaidi, Coach Robi, Coach Bibit, Coach Juli, dan Coach kita. Coach kita di mana nih? Ada ya, di pojok rupanya nih, Pak kita. Kemudian ini nanti kita bagi juga dalam koordinasi cluster. Kita grupkan ada 4 lah ya, seperti di Solo. Tapi nanti kita tidak akan diskusi langsung aja diskusi di korwil-korwil aja. Karena waktunya udah molor 1 jam tadi ya. Nah sehingga nanti di dalam diskusi cluster itu udah built-in berbicara nanti agro. Nanti saya akan jelaskan sekilas apa program agronya. Nah, itu nanti untuk agro nanti integrated farming, kemudian ada juga kelapa tadi ya, Pak Nani ya, kelapa sawit, termasuk nanti ada logistik hubnya, kemudian maritim tadi integrated fishery dan maritim termasuk itu musuhkan cold storage, nah itu bisa di maritim. Kemudian juga ada energi dan pengolahan sampah, EBTKE dan biomasa. Di sini banyak ada pohon-pohonan itu kan,
akarnya itu yang bisa diolah atau ranting-ranting diolah menjadi kayu basah. Kemudian ada juga nanti organisasi dan pendidikan yang nilai tadi sudah jelas oleh Coach Desi ya. Nah inilah yang kita harapkan nanti menjadi bahasan sampai sore, sehingga sorenya itu nanti saya mau izin saya mungkin sampai jam 4 ya, akan kembali ke Jakarta. Nah, sehingga kita harapkan kalau bisa jam 2 sudah selesai membuat diskusi di Korwil, kemudian 5 Korwil kalau bisa menyampaikan aspirasinya, program kerjanya. Kalau bisa tertulis lebih bagus ya. Nanti ada program kerja Pak. Nanti ada program kerja itu mengikuti Pak Ari kemarin. Program kerjanya itu sesuai dengan yang dibuat oleh pergerakan Nabi Muhammad. Jadi ada value, ada sistem, ada leadership. Kemudian ada 5 pilar itu. Di mana 5 pilar itu nanti ada tergabung satu mengenai organisasi, hubungan kelembagaan, sosial, sarana prasarana dan ekonomi. Nah itu programnya kita bikin, program kerja. Apa yang harus dilakukan oleh Korwil untuk mendown-to-earth-kan apa yang menjadi gambaran di ISQ kan ya, dengan program FKA ISQ. Karena di ISQ ini kita ada FKA. FKA ini adalah Big Bang-nya sebenarnya, lokomotifnya yang menjadi pembuktian atau menjadi kesuksesan daripada sekolah, daripada pendidikan. ISQ Business School adalah sekolahnya, pendidikannya. Nanti menjadi Universitas Hari Ginanjar. Kemudian ISQ Business Leadership Center itu menjadi pelatihannya, yang kemudian keluar di sini para coach gitu ya, para coacher dan para pendamping. Dan juga di bawah ini nanti ada grup perusahaan yang lainnya, ada yayasan dan lain sebagainya. Ini yang menjadi juga sebuah mesin atau sebuah dapur ya untuk mendukung kebutuhan alumni, atau juga alumni sendiri menggerakkan bisnisnya, industrinya, ekonominya yang juga menarik mendapat dukungan dari sini. Apakah itu dari yayasan ya, Budia barangkali dari LK ISQ, atau juga nanti dari perusahaan-perusahaan yang terkait. Nah oleh karena itu nanti siang kita harapkan bisa kita integrasikan itu di dalam program yang kita buat oleh Bapak Ibu-Ibu Korwil. Nah untuk itu mari kita mulai sekarang, masuk lanjut ke halaman berikutnya. Sebelum mulai, kalau boleh kita sedikit, mungkin 2-3 menit sedikit merenung. Mengapa ada negara yang tidak mempunyai sumber daya alam, tapi mereka bisa menjadi negara industri yang besar dan maju. Tapi ada negara yang mempunyai sumber daya alam melimpah, batu, rotan ditanam jadi tumbuhan, tapi tidak bisa menjadi negara industri yang besar. Dan juga mengapa ada negara yang punya banyak perusahaan-perusahaan, BUMN, BUMS, dan IKM, yang seperti tadi cerita Pak Aris itu, bisa berubah dari kampung ke kota menjadi perusahaan global dan berjalan lebih dari 120 tahun. Dan juga perusahaan berjalan lebih dari 85 tahun. Dan perusahaan itu untung terus ya. Kalau ibaratnya gendang Singapura itu, kalau nonton bareng saya itu bunyi gendangnya apa? Tung 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 tung. Katanya untung terus gitu. Beda dengan kita, kalau kita tak tatung, tidak untung, tidak untung gitu ya. Nah, ada begitu. Mengapa gitu kan? Ini adalah sebuah paradigma juga, sebuah mindset, sebuah nilai. Kita sering slogannya nilai 7 utama, nilai Pancasila gitu ya. Bagaimana ini menjalankan, menginternalisasikan sehingga menjadi sebuah DNA, sehingga sel-sel kita yang 14 triliun sel di dalam tubuh itu ber-PDCA, bertawaf, menjalankan nilai-nilai itu. Atau mungkin kita sering dengar juga kalau di Indonesia ini ada namanya salam Sri Mulat ya. Salam Sri. Sing tuku ora teko, sing teko ora teku. Siapa orang Jawa di sini? Ada nggak orang Jawa ya Kalimantan? Pak Teguh kan di sini.
sing tuku ora teko, sing yang ditunggu-tunggu tidak datang, yang datang tidak diharapkan gitu dia datang. Yang datang malah yang tidak diharapkan. Jadi tidak ketemu ya mismatch. Jadi banyak hal mismatch di kita ini kan, termasuk pendidikannya tadi. Makanya ada ESQ Business School, kita harapkan nanti mismatch secara SDM, sumber daya manusia yang unggul, dan juga matching dengan SDM yang unggul, dan matching dengan kompetensinya, profesionalismenya, dan matching dengan bisnis requirement-nya, demandnya seperti apa. Jadi ya itu pertanyaan itu, mengapa ada perusahaan seperti itu dan negara seperti itu. Ini saya sudah langsung jawab tadi ya. Padahal saya mau bertanya nih supaya terbuka dikit gitu. Kira-kira apa Pak jawabannya nih? Silakan ibu-ibu atau silakan mungkin 1-2 orang langsung bisa jawab. Mengapa itu negara itu? Mengapa perusahaan itu begitu? Walaupun ada apa sebenarnya? Mengapa mereka? Kenapa ada sumber daya alam limpah, tapi kok tidak bisa menjadi negara industri? Perusahaan dari kampung, dari kecil, IKM, kemudian berkembang terus melakukan perubahan-perubahan, akhirnya menjadi perusahaan global, dan untungnya bisa dari perusahaan kampung itu asetnya 5.000 triliun, untungnya 200 triliun setahun. Sebelum pandemi COVID, setelah pandemi COVID turun jadi 170, 50, tapi masih untung ya. Ada perusahaan seperti itu. Apa penyebabnya? Nah, ini Pak Dodi nih harus menjawab. Geospatial. Ya, apa Pak Dodi? Karena apa? Itu kan kita lihat saja. Karena berbisnisnya harus gimana? Jadi berbisnisnya harus gimana? Ini bisnisnya harus gimana? Ini artinya mindset dalam bisnis kan ya. Nah, harus seperti apa bisnis? Oke, tepuk tangan nih Pak Dodi nih, tepuk tangan nih. Walaupun saya lihat dari komputer tadi ditanya langsung jawab. Yang lain silakan Pak. Apa? Disiplin. Karena SDM, disiplin. Wah, tepuk tangan lagi nih, luar biasa. SDM, disiplin. Nah, ini udah jelas sekali kan. Kemudian tadi disiplin. Disiplin mungkin nanti mencakup attitude kali ya gitu ya. Attitude. Gitu ya. Silakan Bu. Kerja keras. Wah, ini kerja keras. Kerja keras. Oke. Oh, ini udah bagus lah ya, udah semua masuk. Jadi apa Bunda ya? Dalam pengamatan kita, mungkin kita melihat bahwa kekayaan sumber alam Indonesia ini tidak sepenuhnya ada di dalam pengelolaan anak bangsa. Sehingga hilir dan hulurnya kita belum kuasai. Maka potensi yang ada itu tidak bisa maksimal kita nikmati. Jadi belum terkelola. Apa mismanagement, unclear management, belum terkelola aja ya, belum terkelola. Oke, wah ini belum terkelola. Oke, baik. Masih ada nggak yang lainnya? Research and development. Apa itu? Research and development. Research dan development. Wah ini luar biasa nih, research development dan inovasi. Saya tambahin ya Bu. Ya. Karena udah ada brain sekarang, tepuk tangan. Jadi belum terkelola, Bunda Lia, Bunda Yuli ya, research and development dan inovasi. Jadi ini kalau kita lihat semua ini apa nih sih? Ujung-ujung ini apa ini? Semua ini people kan ya? People. Ya. Coba kalau kita lihat segitiga ini ya, mengelola sebuah negara atau mengelola sebuah perusahaan gitu ya. Tadi ada Pak Aris sudah menyebutkan good corporate governance gitu kan. Di sini ada hardware, kemudian di sini ada software gitu kan. Di sini ada teknologi gitu kan. Ada bangunan, ada fasilitas gitu kan. Di sini ada sistem gitu kan. Dan lain-lainnya. Nah, di antara tiga ini mana yang paling penting? People. Who the man behind the gun? Cuman people ini apakah dimengerti nggak oleh orang Indonesia sekarang? Ini bisa kita rubah dari mana people ini? Dari pendidikan tadi kan?
dari pelatihan. Cuman masih Saam Sri Mulat ya. Sing tuku orang teko, sing tuku orang tuku. Yang dibutuhkan industrinya A, yang dikeluarkan sini B gitu ya. Ya Pak Ilman ya, ini Pak Ilman mantan CEO United Tractor Pandu Engineering. Beliau ini ahli engineering dan juga ahli manufaktur. Jadi sing tuku orang teko, sing tuku orang tuku. Jadi masih Saam Sri Mulat. Sampai muncul MBKM sekarang kan ya. Ada namanya di Kemendikbud itu dirubah ada Dirjen Dikti dan Dirjen Diksi ya, vokasi. Dan kemudian Dikti dan Diksi ini kemudian di bawah daripada Menteri ya, Menteri Higher Education, ini juga nanti mengeluarkan MBKM, nah, gitu kan? Tapi MBKM ini jangan lancar nggak? MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka berjalan lancar nggak? Dari ITB minta saya bantu bikin tanda tangan MOU untuk link dengan industri. Dari ITS juga minta tolong, UGM juga minta tolong. Ya kalau minta tolong saya bisa saya bantu sendiri. Harus secara sistem ada dikerjakan. Nah, jadi sampai sekarang ini kondisi sedang dalam perbaikan perubahan. Nah, kalau kita lihat dalam mengelola bisnis tadi, di sini ada disiplin, kemudian ada bisnis, kemudian ini belum terkendali, kerja keras, R&D gitu ya. Kalau kita melihat samping mata uang itu satu sisi isinya apa nih? Kalau kita mengelola bisnis, kita lihat dari pelajaran perusahaan-perusahaan atau negara-negara maju. Di sini ada SDM kan, satu. Kemudian di sini ada apa lagi? Bisnis kan. Bisnis. Ini isinya apa? Continuous improvement. Nah, tadi PDCA, manajemen dan lain sebagainya. SDM ya ini apa nih? SDM yang umum ini ada apa? Ada satu, ada ESQ, cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual. Kemudian di sini ada apa lagi? Kompetensi itu SKA, skill, knowledge, attitude, dan experience. Saya tambahkan experience. Jadi orang yang berpengalaman kerja 10 tahun, tapi really pengalamannya hanya 2 tahun. Dan dibandingkan dengan pengalaman orang kerja 5 tahun, tapi setiap tahun dia nambah, terakumulasi pengalamannya. Jadi pengalamannya 5 tahun. Mana lebih bagus, pengalaman dia bekerja 10 tahun, atau yang 5 tahun? 10 tahun. Secara waktu 10 tahun, tapi dia setiap 2 tahun diulang-ulang terus, tidak PDCA ya. Kali pojok-pojok terus diulang, kejadian ya, istilahnya itu seperti apa ya? Keledai. Jangan terprosot ke lubang yang sama 2 kali, 3 kali gitu ya. Ini diulang terus ini PD aja, tidak ada cek, tidak ada actionnya. Ya betul. Jadi lebih baik yang 5 tahun, tapi setiap tahun terakumulasi. Jadi akhirnya dia 5 tahun. Ya. Walaupun dia, nah kita harapannya generasi muda kita, generasi milenial kita belajar banyak di situ. Gitu. Inilah perlunya senior sebenarnya. Makanya di dalam konsep ini segitiga lagi ya. Saya banyak pakai segitiga hari ini. Dalam konsep ilmu hidup, nah ini ilmu ini kan ilmu macam-macam tadi ya. Oh ini saya baru SDM ini, terus ditambah motivasi. Motivasi tadi harusnya mati masuk surga gitu. Kalau mati masuk surga pasti tidak korupsi kan. Tapi kalau kita motivasinya ya bisa punya mobil Alphard, Lexus, BMW yang mungkin bisa korupsi ya. Tapi kalau udah mati masuk surga, apalagi ketemu dengan bapak-bapak ibu di jannah sana gitu ya. Di alam akhirat sana itu artinya pasti kita takut melakukan yang tidak diridhoi atau yang tidak yang berada di jalan sesat maupun jalan yang dimurkai. Jadi kita harus selalu mengikuti perintah dan menjauhi larangannya gitu kan. Nah itu, inilah motivasi kita. Kemudian yang ketiga ditambah lagi karakter, akhlak gitu ya. Karakter atau akhlak. Nah ini yang 7 budi utama. Bagaimana ini SDM unggul ini ya terbangun dengan ESQ, kompetensi, motivasi dan karakter ini sehingga menjadi benar-benar bisnis kita itu kuat.
dan di satu sisi PDCA-nya jalan. Jadi dua sisi mata uang ini benar-benar seimbang. Apalagi di sini bisa kita sebut ngewongke ya dalam bahasa Jawanya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang maju tadi seperti negara, contohnya tadi negara mana ya? Ini saya belum nanya. Yang menjalankan negara ini apa? Singapura. Negara kita punya bahan baku bisa jadi negara industri, penghasilannya, pendapatannya di atas 44.000 US dollar per kapita. Jepang, sekarang Korea, gitu ya. China 25 tahun yang lalu di bawah kita pendapatan per kapita. Sekarang dia sudah di atas 10.000. Nah, kemudian itu Jepang. Kemudian perusahaannya apa? Ada perusahaan GE di Amerika. Itu ada di buku saya. Ini saya tulis dengan Pak Aris. Pak Aris dari perspektif ISQ-nya, saya dari perspektif General Electric dan juga dari Toyota. Toyota di Jepang. Dari sebuah kampung Koromo mungkin bayang kita di mana tuh ya? Di Jawa Timur ya, Wonokromo gitu. Dari sebuah kampung tahun 1905 setelah Perang Dunia Kedua, ibunya meminta tenun, anaknya melihat setelah lulus sekolah, mau membantu ibunya, dirubah dulu prosesnya menjadi automatic loom, sampai dia melakukan R&D, inovasi, mempunyai hak paten, otomatis, kemudian dia pikir, saya harus shifting ke industri mobil, dia jual hak patennya, akhirnya dia membuat perusahaan mobil. Dari mobil kecil ya, pedesaan, kemudian ada mobil AA dan AA, sedan dan sebagainya. Perang Dunia Kedua hampir jatuh, tapi tahun 1950-an bangkit lagi. Akhirnya ekspor ke Amerika dan seluruh dunia. Sampai sekarang ada di 140 negara di dunia perusahaan itu, Toyota itu. Dengan asetnya di atas 5.000 triliun, dengan untungnya sangat besar sekali. Dan dia memegang teguh tadi value, sistem, dan leadership. Jadi values-nya itu dia pegang dengan kemarin Pak Ari menyampaikan apa? Semangat Bushido gitu ya. Tapi dia terjemahkan dengan hanya lima pilar aja. Tapi dari 5 pilar ini hanya 2, respect to people dan continuous improvement. Nah ini yang ditiru Cina belakangan. Dan juga ditiru Korea dengan small untuk. Nah inilah motivasi inilah saya kira perlu kita ingatkan terus kepada diri kita, kepada teman-teman kita di Indonesia. Sesungguhnya kita bisa lebih kaya dari Jepang, lebih kaya dari Korea, dari China, dengan sumber daya alam yang kita miliki, dengan sumber daya manusia yang jumlahnya 270 juta. Nah, cuman kita kan value, nilai-nilai ini tidak kita pegang teguh. Kemudian membangun sistemnya, dan juga membangun leadership-nya. Leadership itu dari dalam. Toyota itu jarang meng-hire dari luar. Saya dari bawah, dari supervisor, naik director sampai director Toyota Asia Pasifik. Cuman 2013 saya pulang karena saya gerah dengar gitu ya. Kalau saya terus-terusan di Toyota, saya dipakai oleh Toyota gitu ya. Bagaimana saya mengabdi kepada bangsa Indonesia? Akhirnya saudara-saudara saya di Bali minta ya udah jadi DPD aja, mencalonkan DPD dari Bali. Cuman waktunya 3 bulan, gitu dari terakhir udah mau habis penutupan, saya ikut mencalonkan DPD dari Bali 2013-14 itu. Ya, dalam waktu 2 bulan kampanye, akhirnya suara yang saya dapat kecil ya, 35.000. Targetnya 100.000 minimum. Jauh sekali. Dan terutama habis uang karena money politik gitu. 3 miliar lumayan juga ya. Tapi ada yang 10 miliar tidak dapat juga. Ada yang 20 miliar. Ada yang terakhir yang jadi anggota DPD itu karena kena suap protes 100 juta ya tanah ya. Yang di Padang apa ya? Beliau masuk KPK. Nah itulah, jadi nilai-nilai kita atau apapun yang kita lakukan tadi, perjuangan yang kita jalankan dalam kehidupan kita ini ya tergantung nilai dan juga nanti
sistemnya itu kan. Nah, sehingga saya contohkan tadi perusahaan Toyota itu dengan sistemnya ini dan juga leadershipnya dibangun dari dalam, dan kita sudah lihat nih sejak zaman Nabi Muhammad kan, bagaimana Nabi Muhammad selama 13 tahun membangun values di Mekah dengan akhlak gitu kan, al-amin gitu ya, jujur dan sebagainya, sehingga akhirnya membangun sistemnya di Madinah dengan ada namanya Mukadimah Madinah gitu ya, menyatukan kabilah yang kemarin Pak Ari sampaikan yang bertikai dan akhirnya bisa bersatu dengan sistem itu. Kemudian dengan leadershipnya para pemimpin tidak banyak ngomong, tidak banyak ini, langsung action gitu ya, dalam perang tidak pernah kalah gitu ya, dan siap menjadi pemimpin. Nah ini yang kemudian Indonesia pun sebenarnya sudah mengikuti ini. Ada Pancasila, PBNU tadi ya, ada Pancasila, kemudian ada juga Undang-Undang Dasar 45, kemudian leadership juga ada juga kan, berbagai training pelatihan Lemhanas dan lain sebagainya, leadership ada. Tapi masih belum ya. Makanya seperti saya kadang-kadang terpikir juga ya, Indonesia mengikuti Amerika, model pemerintahan Amerika. Sementara kalau kita lihat model pemerintahan yang mengikuti Inggris gitu ya, Commonwealth maju-maju gitu. Contohnya aja Thailand, Malaysia, Jepang, itu ada rajanya, ada perdana menterinya. India aja udah gitu juga kan. Thailand ada rajanya, Bhumibol Adulyadej, sangat dipatuhi. Setiap jam 8 pagi, rakyat Thailand di jalan dimanapun harus berhenti mendengarkan lagu kebangsaan Thailand. Saya kebetulan 2,5 tahun di Thailand ya, sebagai direktur tadi. Mendengarkan lagu kebangsaan Thailand, dan juga mereka selain mendengarkan itu juga menghormati raja. Ada patung apa namanya, gambar-gambar, lukisan raja, foto-foto raja dipasang, hormati itu. Saya waktu itu terbayang, kalau bisa kita bukan jam 8 kali, jam 7 supaya lebih rajin gitu ya. Pancasila ditayangkan di mana-mana, di TV, di jalan-jalan, di radio, semua supaya berhenti semua. Nah, jadi ini sudah ada semua sebenarnya. Dan dari zaman Nabi Muhammad sudah ada values-nya sudah terbangun, sistemnya terbangun, leadership-nya terbangun. Nah, kemudian ini menjadi ilmunya kan gitu ya. Ilmu dalam mengelola pemerintahan, dalam mengelola kehidupan, dalam mengelola perusahaan. Nah, sehingga istilahnya kalau kita sering berdoa kan semoga mendapatkan taufik dan hidayah. Hidayahnya dari 0 menjadi berilmu 1 gitu kan. Kemudian taufiknya dari 1 bagaimana kita implementasikan, kita jalankan sehingga ini muter terus. Nah, sehingga ilmu inilah yang saya kira nanti akan menjadi bekal kita di dalam menggerakkan kegiatan FKA ISU ya. Di sini ada kompetensi, kemudian ada profesionalisme gitu ya. Nah, dari ilmu ini kita punya network kan, network. Saya percaya networking bapak-bapak, ibu-ibu di FKA ISU ini luas dan besar sekali, tajam sekali. Nah, sehingga dari network inilah yang kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini nanti kita bisa bangun proyek-proyeknya Pak. Jadi bagaimana kita menjalankan kegiatan pembangunan tadi yang sudah katakan kita terlambat lah ya. Kalau kita tidak bangun nanti 1.000 proyek atau 10.000 proyek atau 1 juta proyek menggerakkan ini oleh anak bangsa Indonesia dengan ilmu-ilmu ini, nah ini tidak akan terkejar. Nah, sehingga di sini bagaimana? Ini ada ilmunya. Tentunya dengan dasar ilmu ini, bagaimana mengelola tadi, bagaimana mengelola PDCA, bagaimana tadi dengan problem solving, gitu ya, problem solving, bagaimana nanti dengan decision making. Ya. Nah ini perlu Pak, baru nanti perlu ilmu ekonomi yang lainnya. Nah di sebelah kanan inilah kita nanti akan punya mentor, fasilitator atau coach ya. Fasilitator. Saya kira ini Pak, saya sudah laporkan waktu disuruh dengan Pak Ari,
Nah, bagaimana nanti para coach ini yang nanti tentunya akan menjadi pendamping kita, tidak cukup hanya dengan 100 coach. Mungkin kita perlu 1 juta coach kali ya. Kalau zaman Wali Songo cukup dengan 9 wali ya, membuat perubahan Indonesia. Nah, nanti dengan coach ini menjadi berapa? 100.000 coach, 1.000 coach, 1.000 ya, targetnya 1.000 kapan? Kalau sekarang udah 1.000 Pak, kalau Pak Aris targetnya 1 juta. Iya, saya setuju sekali Pak. Harusnya 1 juta untuk merubah 270 juta mindset tadi dengan VSL ini ya, mindset dengan berbagai ilmunya. Tapi ini nggak mudah kan ya. Apalagi mindsetnya masih mindset lama. Bukan seperti gendang Singapura, masih mindsetnya tak terus. Kapan saya bisa sukses bisnisnya? Kapan bisa saya membangun ekonominya? Kapan saya bisa menggerakkan industrinya gitu kan? Nah ini, jadi yang kita harapkan nanti inilah terbangun di dalam, coba ditampilkan kan. Ada roadmapnya, terus lanjut. Nah ini harapannya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya sangat senang hari ini didampingi dengan coach ini, para coach ya. Mungkin nanti kita akan bikin sesi khusus juga untuk membentuk 1 juta coach ini. Terus lanjut, terus langsung aja, ini nggak usah. Nah ini tadi yang middle income club ini harus kita tangani sampai 2030-35, sehingga pendapatan per kapita kita itu harus menjadi 16.500 US dollar per kapita. Targetnya Pak Ari ya, kalau target saya 12.500 US dollar per kapita. Karena merubah 4.000 menjadi 12.000 3 kali lipat. Berapa kurang? Berapa tenaga yang kita? Ya mudah-mudahan nanti ada sinergi lah ya. Bisa menjadi 16.500 US dollar per kapita. Karena di sini harus shifting dari hanya memikirkan efisiensi nanti menjadi inovasi. Tadi Bu Yuli, R&D dan inovasi ini. Kita sudah punya brand, tapi brandnya masih baru ya, belum. Dari perusahaan-perusahaan di Korea itu paling penting Pak memegang peran. Ini ya, Iya. ya. Karena ini hulunya. Nah ini kita coba lakukan lanjut. Terus. Nah, inilah program Indonesia Emas yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Bappenas. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Ari, kita akan mendukung program pemerintah ini. Dan kita sendiri sudah punya akhlaknya 2020, Indonesia Emas 2030, Indonesia Emas 2045. Nah, dari Bappenas, asumsinya pertumbuhan ekonomi harus 7% per tahun. Sebenarnya kita belum pernah mencapai. Maksimum 5,1, 5,2 pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang diharapkan 4 pilar ini kan, pembangunan manusia, sadar penguasaan ilmu, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan juga pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Ketahanan nasional tadi tahan pangan, tahan energi dan juga ketahanan yang lain. Nah ini yang kita dukung aja. Saya ingin menjabarkan Indonesia Emas itu nanti kita buat sampai 2030 seperti ini ya, harus menguasai teknologinya juga ya. Lanjut supaya inovasi tadi. Nah ini roadmapnya ya. Roadmapnya tadi dari R&D, dari hulu ke hilir, 2024 seperti apa, 2026, 2030 seperti apa. Kita harapkan ini bisa tergambar. Ini mimpi saya atau mimpi kita semua. Seperti lagu John Lennon, we are dreaming together. Yeah. We are dreaming together. If we are dreaming together, we believe to achieve this dream. Jadi ini kemudian di sini juga kita akan sinkronisasikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu kemarin Pak Wagub, kemudian juga Pak Gubernur dan juga dengan beberapa provinsi ya, kita juga komunikasi dengan Korwil dan Korda nanti kita harapkan bisa ke sana. Intinya kan kebijakan Indonesia ini kadang-kadang tidak dipercaya oleh investor karena maju mundur tadi. Dibuat ini tahun depan berubah lagi gitu. Tidak konsisten. Jadi kemarin saya juga dengan teman-teman di Inggris juga ditanya,
apalagi dengan teman-teman Jepang. Pokoknya saya minta satu aja, kalau memang sudah seperti ini konsisten, saya akan investasi di Indonesia. Berbeda dengan di Thailand. Sejak 2005 ketika Thaksin Shinawatra itu membentuk namanya pemerintah itu satu body yang menangani investasi, Board of Investment Thailand. Jadi kalau ditanya pemerintah Indonesia, ditanya, "Bu, siapa pemerintah Indonesia itu?" Kita jawabnya bingung juga ya. Apakah Menko Marves, Menko Ekonomi, Menperin, Menhub, banyak sekali window-nya. Iya. Kalau di sana sudah satu atap, semua kementerian, 8, 10 kementerian di bawah Board of Investment. Jadi semua komandonya, regulasi semua ada di sana. Nah ini juga kita ya. Belum lagi banyak birokrasi kita. Ya. Oleh karena itu saya usulkan ke Pak Ari, mestinya orang-orang kita duduk di pemerintah itu jadi menteri ini, menteri itu. Atau jadi gubernur, jadi bupati gitu Pak. Nah, supaya kita bisa melihat ini gitu. Kemudian, nah ini IKM, UKM, industri besar sedang ya. Sekarang industri besar itu semua dimiliki oleh asing. Karena mereka punya lisensi. Dan BUMN pun industri besar tidak banyak yang bergerak di hulu. Krakatau Steel itu hanya bergerak di antara dan hilir. Di hulunya dia beli pelet dari Brazil, dari Australia, dari Dubai aluminium gitu dia beli. Padahal di Kalimantan banyak aluminium ya bahan bakunya. Kemudian konsentrat dan juga biji besi juga ada. Nah ini kita harapkan termasuk IKM ya, IKM, UKM dan koperasi. IS itu punya koperasi. Nah bagaimana kita nanti menjalankan itu? Ini pilihan-pilihan kita tadi bisa. Kemudian dalam gerakan inilah kita harapkan juga masuk nanti pada GDP per kapita tadi. Jadi kalau industri sudah kita bangun, R&D inovasi sudah kita bangun, regulasi sudah kita bangun, orangnya sudah kita siapkan oleh DSU, ya, pun fayakun. Insya Allah. Jadi tadi sudah manjada wajada, gimana Pak? Pak Ketua Sip manjada wajada, khairun nas afuhum linas, baru bisa menjadi negeri baldatun tolibatun walaupun Nah inilah yang kita harapkan dari sini ya. Wah ini memang sudah lewat waktunya ya. Intinya dari sini kita akan bentuk nanti dalam diskusi Bapak Ibu Korwil cluster-cluster ya. Langsung aja di Korwil sudah. Karena saya lihat ini sudah kelihatannya di sini sudah hadir para pebisnis semua juga nih dari Korwil Kaltim, Korwil Kalcel, Korwil Kalten, pada balik semua pebisnis ini. Ya, Korwil Kalbar Ibu, semua para pelaku. Jadi Bali, ya. Nah sehingga nanti dari 4 cluster itu agro, ya ada integrated farming dan smart farming. Saya sudah bicara dengan Pak Toto juga bahwa di Bali itu kita akan bantu nanti masuk kepada Korda ya. Mungkin nanti Korda kita bentuk ya Pak ya. Kemudian kita bicara dengan Bupati, Wali Kota. Kebetulan Bupati, Wali Kota itu banyak teman-teman juga di sana. Ada saudara juga. Mungkin nanti kita integrasikan, kita bentuk integrated farming, termasuk pengolahan kelapa tadi. Kebetulan saya sudah buat pilot projectnya di Tabanan. Ya. Kemudian di Kalimantan juga begitu Pak ya. Kita bentuk kegiatannya ini kelapa, kemudian integrated maritimnya. Nanti ada kalau di Bali itu kebetulan ada 4 pelabuhan contohnya. Jadi nanti ada pelabuhan di Sangsit itu utara, Amen itu di timur, kemudian Benoa dan Sanur itu di selatan, Pengambangan itu di barat. Kebetulan sekolahnya Pak Toto itu di Pengambangan, di barat ya, di Jemberan. Nah ini kita coba nanti gerakan, termasuk kita akan datangkan investornya. Kemarin saya sudah bicara dengan Kepala Dinas Perhubungan. Ini contoh kasus ini ya. Mudah-mudahan bisa dikopi ke provinsi yang lain. Saya bicara dengan Kepala Dinas Perhubungan karena gubernurnya sibuk sekali G20.
Akhirnya saya diminta membentuk pre-FS langsung. Pre-FS itu nanti kita akan bersama dengan konsultan, mungkin nanti dari teman-teman kita yang ada jadi konsultan. Kemudian membentuk tim di Bali untuk menghitung berapa biaya investasi dan pre-FS itu proposal bisnisnya seperti apa. Nah, kemarin baru gambarannya satu pelabuhan itu bisa 1 triliun sampai 2 triliun. Nah ini kita lihat dalam perspektif karena di Bali itu ikannya ada di utara Pulau Bali, ikan cakalang, ikan tongkol dan lain sebagainya. Di selatan itu sepanjang seluruh Indonesia itu adalah ikan tuna yang paling mahal di dunia. Tapi belum digarap, ikan yang terapung-apung berenang selatan mati gitu kan. Karena itu perlu kapal-kapal besar. Nah kita minta Pak Irman nanti bikin kapalnya Pak. Jangan impor dari China, kita bikin kapalnya. Pak Irman juga perusahaannya juga membuat kapal. Atau nanti kerjasama dengan perusahaan bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bikin kapal. Jadi kalau bisa dari kalangan ISQ, FKI ISQ sendiri lebih bagus Pak ya. Karena kita sudah punya connectingnya. Kita sudah punya networknya tadi. Tinggal kita set up proyek di mana. Nah seperti contohnya tadi, Integrated Fishery dan Maritim ini, target kita adalah akan membuat 50 sampai 100 titik pelabuhan di sepanjang pantai Indonesia 95.000 km sampai tahun 2025. Siap ini? Siap. Jadi kemarin diskusi dengan Pak Ade, kira-kira investasinya 1 titik tidak sampai 1 triliun ya. Dengan Pak Ade kemarin sudah Pak Ade akan support, Pak Robin Dahuri juga akan support. Kemudian itu bicara maritim, bicara agro, kita juga punya proyek integrated farming dan smart farming. Itu sudah ada contohnya di Labuan Cikampek, kemudian di Sumedang, di Pekalongan dan di Bali. Dan sekarang mau diterapkan di Padang, Pariaman bersama Ibu Nur Hayati Surakarta. Beliau sudah keluar investasi 3 miliar, tapi belum ada hasilnya. Ibu Desa. Nanti kita coba masukkan. Nah kalau bisa integrated farming ini kita akan buat 1000 titik, 1000 lokasi. Karena satu lokasi itu bisa 1 hektar, bisa 5 hektar, bisa 10 hektar. Bisa bekerja sama dengan penduduk sekitar situ. Kita yang jadi leadernya, kita jadi lokomotifnya. Mereka kita libatkan, penghasilan kita naikkan, penghasilan petani naik karena off-taker kita sudah punya, kemudian produsennya juga kita bisa bantu, industri pengolahannya banyak. Ya? Kita buat kantor di 1000 dibina oleh Pak Ica. Akhirnya beliau memberi perusahaan Indoplas namanya. Indoplas itu perusahaan plastik dan pengolahan sampah plastik. Beliau terinspirasi Indonesia ini harus naik kepada blue energy. Blue energy itu artinya di atas green ya. Jadi supaya langit biru. Jadi industri yang harus dikembangkan harus mengarah kepada blue energy. Satu, industrinya adalah berbasis waste management. Jadi pengolahan sampah yang terintegrasi, zero waste, semua diolah jadi sampai jadi energi. Kemudian yang kedua, bioenergy. Bioenergy bisa dari biochemical, bisa dari biofuel. Yang ketiga itu masuk juga green energy. Ya, green energy itu ya EBDKE. Nah, ini juga kluster kita juga nih, pengolahan sampah dan EBDKE. Itu solar panel, kemudian wind, angin ya, termasuk juga hydropower. Ya itu juga dikembangkan. Oh itu kan potensi besar itu, bisnisnya besar sekali. Yang keempat adalah smart city. Jadi bagaimana membentuk city-city itu berbasis blue energy, blue sky. Ini teknologi ya. Ya kita juga harus belajar teknologi karena sudah disebutkan semua dalam Al-Quran kan. Tadi seperti telur puyuh, kemudian yang lalu saya diskusi dengan teman-teman juga ada 8 bidang industri yang bisa dikembangkan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah ini yang termasuk untuk perang itu kan perlu senjata, termasuk naik kuda itu perlu
teknologi apa perlu fasilitas teknologi gitu kan. Itu ada 8 termasuk energi. Nah inilah yang kita ingin. Kemudian dibelilah perusahaan itu, harganya tahun lalu 30 miliar. Kemarin saya diskusi 2 jam, Bunda Esa. Sekarang dinilai perusahaannya, harga sahamnya tadinya hanya 200 rupiah, ya, earning per share-nya. Sekarang udah menjadi 1.300 maksimum, antara 1.300 gitu. Jadi dia asetnya itu tadinya hanya 30 miliar, sekarang udah 300 miliar. Nah kemudian diprediksi tahun depan dengan perkembangan teknologi dan berbagai investor yang masuk, termasuk pengolahan sampah Pulau Gebang, diprediksi nilainya kira-kira 4 triliun tahun depan. Saya salut ini, bagus sekali. Kita anak bangsa Indonesia itu harus meniru itu. Jadi kita sendiri ya, bukan orang dari luar negeri gitu jadi pengusaha, jadi pengelola teknologinya. Jadi dia bilang saya, Mama Dek kalau mau ikut join bisnis saya, silahkan datang ya. Kapan anytime gitu. Gitu pun. Nah, habis ya. Ini nggak harus berhenti. Ini kira-kira tinggal 3 menit lagi. Nah sehingga dari gambaran ini ditambah lagi tadi yang klaster keempat ya adalah organisasi dan pendidikan. Nanti dari Desi harapannya bagaimana target Porjam gitu kan, Porda dan Porjam 2024, 2023, 2024 gitu kan ya. 2022. Kemudian masuk pendidikannya. Coba di slide show saya bisa ditunjukkan pendidikannya satu lembar. Isinya adalah 4-in-1. Jadi 4-in-1 ini nanti bisa kita ambil contohnya ESG Business School, ESG Leadership Center, ada juga vokasi atau perguruan tinggi yang lainnya silahkan. Gitu. Terus di bawahnya. Oh, bukan di situ ya, ada yang khusus. Ya, halaman khusus ya. Saya khusus. Nah ini saya akan kasih kuliah ya ke seluruh perguruan Indonesia. Kemarin baru di UBH, harusnya kemarin saya di ITB diundang tanggal 19. Tapi saya bilang saya keperluan, saya kirim materinya, tolong pelajari kalau perlu nanti disampaikan ke saya. Ke ITS juga saya sudah kirim. Nanti saya akan sore ini ke Indonesia, nanti kalau bisa bersama Pak Hari juga ya. Jadi yang dapat nomor honoris causa-nya jangan Pak Ari aja, saya juga perlu juga kali ya. Nah, pola ini adalah 4-in-1. Ini sudah diprogramkan oleh Kementerian Perindustrian dan juga Kemendikbudristek dengan MBKM. Kemudian juga dari UNIDO, dari dukungan dari Badan PBB ya, sebagai sayap-sayap PBB. Nah ini ya, waduh ini maaf nih kecil sekali ya. Jadi intinya ada 4 kotak di atas. Kotak paling kiri itu adalah dunia pendidikan. Kemudian kotak sebelah kanannya adalah sertifikasi. Kotak yang di sebelah kanannya lagi, nomor 2 dari kanan adalah itu penempatan atau magang dalam negeri maupun luar negeri. Yang saya sebutkan tadi ada di Jepang, ada di Korea, ada di China termasuk ya. Kemudian yang pada beli kanan adalah kewirausahaan, entrepreneurship. Ini juga sudah ada programnya di ESU kan ya. Sudah ada. Nah sehingga kota yang paling kiri adalah pendidikan dan pelatihan ini nanti membutuhkan namanya fasilitas pendidikan dan pelatihan yang terkini, terbaru dengan teknologinya. Kalau dalam sertifikasi namanya TUK ya, kalau di pendidikan lab, laboratorium, kemudian mungkin ada tempat pakai itu ya. Dan harapan saya kita membangun mini plan. Jadi semua perguruan tinggi yang nanti mau maju harus menyiapkan mini plan-nya. Dia fokus dalam bidang apa? Vokasinya fokus pada misalnya membuat mobil. Tadi Bunda Esa dan nanya saya, kalau bulan Desember di Makassar nanti ada traktor oil ini lagi ya, apa namanya? Kendaraan listrik kan gitu. Atau baterai listrik, kita bawa aja ke sana. Siap, Bunda saya nanti saya sama Pak Hilman. Jadi ada displaynya. Jadi kita waktu ketemunya sekalian promosi juga di sana, Pak. Nah itu mini plan atau teaching factory kita harus siapkan tuh di bawahnya itu.
Ini nanti kita bagilah nanti. Kemudian di bawah itu lagi harus ada pusat riset dan inovasi. Jadi yang namanya pusat riset dan inovasi itu bukan hanya di BRIN atau yang lalu BPPT ya. BPPT kan kadang-kadang usang itu 10 tahun obsolete, nggak ada perbaruan karena tidak ada budget. Nah harusnya kita kalau mau jadi negara teknologi maju, negara industri maju harus ada ini gitu. Pemerintah harus itu. Ya, nah baru nanti di bawahnya ini nanti punya pusat testing evaluasi dari produk-produknya, dari komponennya. Kita sekarang kalau mau mengetes peralatan elektronik ya, harus dikirim ke Korea, harus dikirim ke Jepang. Thailand sudah menyiapkan tahun lalu untuk kendaraan listrik, baterai listrik. Malaysia sedang tracking. Kebetulan saya Presiden Institut Otomotif Indonesia, kerjasama dengan negara Asia, Cina, Jepang, ya, Amerika, Korea, termasuk Inggris. Mereka itu sudah punya. Inggris itu diam-diam sudah siap, malah dia sudah manufaktur, pengetesnya sudah ada semua. Di kita rame jadi kan, sudah keluar PP nomor 55 tahun 2019 mengenai percepatan kendaraan listrik. Kemudian keluar PP nomor 7 tahun 2022 supaya seluruh eselon 1, eselon 2, pemerintah pusat dan daerah membeli mobil listrik. Gitu. Tapi kita belum siapkan ininya. Wah, pusat pengetesannya, pusat teknologinya. Ya, saya berharap sih ini nanti menjadi masukan untuk presiden baru lah. Kalau mau merubah Indonesia menjadi negara industri dan juga tadi dengan basis ESG gitu ya, inovasi, budaya inovasi, ESG kita gerakkan, kita bisa penuhi. Kemudian yang kedua Pak, ini sertifikasi. Sertifikasi juga sertifikasi proses dan produk dan tenaga kerja dan SDM. Nah ini perlu kita siapkan tempat uji kompetensinya. Tapi sertifikasi yang kolom yang kedua itu adalah harus nge-link dengan industri. Tadi industrinya tadi ada klasternya 4 atau 3 itu mereka agro, maritim, energi, pengolahan sampah atau nanti ada otomotif dan lain sebagainya. Harus nge-link itu nih industrinya, yang warna kuning itu industrinya dari hulu ke hilir. Nah kita juga harus bangun industrinya. Membangun industrinya adalah dengan SDM. SDM-nya itu dengan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, kemudian penempatan. Termasuk kalau bisa di sebelah kanan itu kita punya inkubator bisnis. Di setiap perguruan tinggi ada inkubator bisnis. Bagaimana menggabungkan riset dan development dan inovasi ini dengan demand, dengan kebutuhan yang ada di pasar. Nah ini kita jalan. Nah baru nanti nyambung kepada industrinya. Nah baru yang kuning itu akan bisa mandiri. Karena didukung oleh SDM yang tepat, yang kompeten, profesional, dan tersertifikasi. Baru nanti kita bisa bikin produk untuk memenuhi permintaan customer. Dan kalau ini kita bisa jalankan, gitu ya, dengan konsep ini, proyek-proyek ini banyak berjalan, FKA ESG akan sukses. Kita juga sebagai anggota FKA ESG juga sukses, kan? Sukses dalam bisnis, dalam industri, dalam pendidikan, dalam pengembangan yang lainnya, termasuk akhirnya nanti industrinya juga sukses. Industri sukses, bisnisnya sukses, bangsanya sukses. Indonesia menjadi cahaya dari barat untuk dunia. Semoga ini aja saya kira pengantar pembekalan kita untuk mengelingkan antara kebutuhan industri, bisnis, SDM dengan apa yang sudah kita terapkan, apa yang sudah diajarkan oleh guru kita Pak Ari, yang sudah sangat luar biasa memberi kecerahan, motivasi, cahaya dunia akhirat, gitu kan. Yang ini membakar kita, yang ini akan melesatkan kita, roket kita. Kemarin siapa yang bilang roket tadi? Oh Pak Haris ya. Ini kita meroket sampai ke akhirat. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini bisa kita memberi gambaran Pak. Nanti siang silakan diskusi di Korwil. Kita akan ikut tadi dengan teman-teman koordinator dari ISG Pusat dan juga coach ya, para coach. Kita terlibat. Let's go. Let us achieve our target Indonesia Emas 2030. Terima kasih. Assalamualaikum.